Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online Remaja Jemaat Masale. Ya, sungguh sukacita yang luar biasa di mana kita boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk kembali beribadah pada saat ini. Ya, Ibu Guru berharap semuanya dalam keadaan sehat. Dan Ibu Guru yakin dan percaya bahwa walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi Ibu Guru di sini dan adik-adikku yang ada di rumah bisa merasakan hadirat Tuhan yang sama. Dan untuk membuka ibadah kita pada hari ini, saya undang adik-adik kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari pujian Tuhan Allah hadir. Masuk dalam fotum dan salam. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagimu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Saat ini kita akan kembali dipendengarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi ibadah kita pada hari ini. Dan untuk itu kembali saya ingatkan kepada adik-adik untuk senantiasa mempersiapkan hatinya, fokus kepada Tuhan ketika mendengarkan firman ini, sehingga apa yang kita dengar boleh kita pahami dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengiringi firman kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi pujian Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan kami Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami,
Ada sukacita ya Tuhan kami boleh rasakan pada saat ini, di mana ya Tuhan Engkau masih memperkenankan kami untuk datang untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan pada saat ini melandasi ibadah kami rindu, kami mau mendengarkan kebenaran Tuhan. Tuhan kiranya mau menolong kami, menolong hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu agar boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dan apa yang kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan, boleh kami betul-betul pahami dan memaknai firman yang kami dengarkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Ya, adik-adik yang terkasih, minggu ini bahan pembacaan kita ada 3 bagian. Yang pertama dari Yohanes 3 ayat 22 sampai 36. Bahan yang kedua terambil dari Lukas 7 ayat 18 sampai 23. Dan bahan yang ketiga terambil dari Markus 6 ayat 18 sampai 23. Ya, tapi kakak tidak akan membacakan ke 3 bahan tersebut. Kakak akan membaca dari Lukas pasal 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Untuk 2 bahan yang tadi adik-adik bisa baca di rumah masing-masing. Kita akan baca bersama-sama Lukas pasal 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Jika semua sudah membuka Alkitabnya, mari bersama-sama adik-adik kita baca Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Amin, firman Tuhan. Ya, adik-adik remaja, jika adik-adik membuka bahan yang dari Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36 yang kakak sebutkan tadi di awal. Di situ menceritakan bagaimana pelayanan Yesus dan Yohanes Pembaptis pada saat itu semakin hari semakin berkembang. Ya. Yesus membaptis di daerah Yudea, sedangkan Yohanes Pembaptis membaptis di Ainon. Semakin banyak orang-orang yang bertobat dan ingin dibaptis oleh Yesus dan juga murid-muridnya. Ya. Akan tetapi Yohanes Pembaptis menjelaskan dan menegaskan kepada orang-orang banyak bahwa dirinya itu bukanlah seorang Mesias. Tugasnya hanya mendahului dan melancarkan pekerjaan Mesias. Ya. Yohanes Pembaptis juga menegaskan kepada mereka bahwa ia hanya bisa membaptis dengan air. Tetapi Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu dalam pembacaan di Yohanes 3 ayat 26 sampai 36. Adik-adik, Yohanes Pembaptis pula menegaskan bahwa dirinya pun tidak layak untuk membuka tali sepatu Yesus karena Yesus adalah anak
anak Allah. Ya. Yohanes Pembaptis di situ memberikan banyak nasihat dan memberitakan Injil kepada orang-orang banyak. Bahkan Yohanes Pembaptis juga berani menegur akan kejahatan Raja Herodes yang memerintah di wilayah Galilea pada saat itu. Ya. Yohanes Pembaptis pada saat itu juga berani menegur seorang raja, yaitu Raja Herodes. Apa kejahatan dari Raja Herodes sehingga Yohanes Pembaptis menegur dia? Di situ dikatakan bahwa kejahatan Raja Herodes pada saat itu yaitu mengambil Herodias. Siapa Herodias? Yaitu istri Filipus, saudaranya sendiri. Jadi saudaranya Raja Herodes ini yang bernama Filipus, dia mempunyai istri yang bernama Herodias. Nah, Raja Herodes ini mengambil Herodias dari Filipus, lalu menikahi Herodias. Nah, itu kejahatan yang dilakukan oleh Raja Herodes pada saat itu. Dan bukan hanya itu saja, ada beberapa atau banyak kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh Raja Herodes pada saat itu. Ya, adik-adik, karena Yohanes adalah orang yang taat kepada Tuhan, dia tahu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Raja Herodes itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Akhirnya maka Yohanes itu berani menegur Raja Herodes. Dia tidak takut meskipun dia sadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah membahayakan dirinya sendiri. Jika ia berani menegur seorang raja, pastilah dia akan dihukum atau akan ditangkap. Ya. Yohanes Pembaptis pada saat itu tidak takut sama sekali ya adik-adik ya. Karena dia yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong dia, Tuhan pasti akan melindungi dia. Nah, makanya Yohanes berani melakukan itu. Karena Yohanes menganggap bahwa dia hanya takut kepada Tuhan saja, bukan kepada manusia. Ya. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Yohanes karena menegur raja, lalu kemudian Yohanes pun akhirnya ditangkap adik-adik. Dia dimasukkan ke dalam penjara yang gelap. Kedua tangannya itu dirantai, bahkan kedua kakinya pun dipasung. Ya. Jadi pada saat itu Yohanes Pembaptis melalui sisa hidupnya dengan banyak penderitaan di dalam penjara. Ya. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu tadi sekilas dari pembacaan kita dari Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tidak pernah berhadapan dengan sebuah masalah? Nah, siapapun kita pasti pernah menghadapi yang namanya masalah. Sama seperti Yohanes Pembaptis tadi, juga diperhadapkan dengan masalah dalam pelayanannya. Nah, adik-adik remaja, bagaimanakah sikap kita yang perlu kita lakukan sebagai umat Kristen dalam jika kita menghadapi sebuah masalah? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Yang pertama, kita jangan putus asa. Ya. Ketika masalah itu datang dan sangat sulit untuk kita hadapi, seringkali kita menjadi putus asa. Ya, sesungguhnya sikap tersebut tidak benar, karena dengan sikap putus asa tidak akan dapat menyelesaikan masalah kita. Ya. Justru yang harus kita lakukan adalah tetap semangat dan terus percaya kepada Tuhan. Adik-adik masih ingat kisah tentang 10 orang kusta yang dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19? Kisah 10 orang kusta yang dipulihkan oleh Yesus pada saat itu. Nah, ketika kita berseru kepada Tuhan untuk memberi kekuatan dalam menghadapi semua pencobaan,
Percayalah adik-adik bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan kita. Dan melalui ayat tersebut pula terbukti bahwa kuasa Yesus sungguh nyata dalam hidup kita. Maka dari itu, ketika masalah datang, kita jangan takut atau mudah putus asa. Ya. Sikap yang kedua yang harus kita lakukan yaitu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Biasanya di saat kita menghadapi masalah, kita akan terfokus pada masalah tersebut, ya. Sehingga tanpa kita sadari mulai membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Karena kita begitu pikir bahwa masalah yang kita hadapi ini sungguh sangat berat. Jadi kita semakin menjauh daripada Tuhan dan tidak bisa membuat kita berpikir dengan jernih. Bahkan bisa sampai mengakibatkan kita stres atau biasa kita lihat orang mengalami depresi. Ya. Kita harus memiliki hati seperti Nabi Ayub. Adik-adik masih ada yang ingat kisah Nabi Ayub? Ia sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Meskipun semua musibah yang dialami oleh Nabi Ayub datang bertubi-tubi ke dalam kehidupannya. Tetapi ia tetap percaya kepada janji Tuhan yang selalu menolongnya. Sehingga pada akhirnya Tuhan mengembalikan kehidupan Nabi Ayub dan memberikan Ayub berkat yang berkali-kali lipat. Ya. Lalu apalagi yang harus kita lakukan adik-adik? Yang ketiga, menguatkan iman. Menguatkan iman, ya. Di saat masalah datang, kita membutuhkan iman. Tanpa iman, kita akan mudah goyah, kita bimbang, kita tidak tahu harus melakukan apa. Ya, dengan iman, kita bisa memiliki keyakinan di hati bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi anak-anaknya yang dekat kepadanya. Asal kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar. Nah, karena melalui berkat dan hikmat Tuhan, kita dapat mengambil tindakan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut, adik-adik ya. Ya, seperti cerita bangsa Israel yang ada di dalam Alkitab. Bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan dan masuk ke dalam tanah perjanjian dengan iman mereka. Melalui iman tersebut, mujizat Tuhan terjadi saat itu dan terbelahlah Sungai Yordan. Sehingga bangsa Israel dapat melewatinya. Ya. Oleh karena itu, sebagai umat Kristen kita perlu menguatkan iman kita agar berkat dan mujizat dapat terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kemudian sikap yang harus kita lakukan yaitu tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya. Adik-adik, masalah sesulit apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap harus kita hadapi dengan rasa syukur. Karena kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kemampuan untuk menghadapi semua masalah hidup. Dan tidak mengalami masalah yang lebih berat atau sesulit masalah seperti yang dihadapi oleh orang lain. Nah, pada dasarnya Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada manusia melebihi batas kemampuan kita. Seperti ada yang tertulis dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Adik-adik bisa buka di rumah 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar
sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, itu firman Tuhan. Jadi adik-adik, jika kita memiliki masalah yang sulit saat ini, kita tidak perlu khawatir. Percayalah bahwa Tuhan akan membantu kita menyelesaikan tepat pada waktunya. Nah, dan yang terakhir, bagaimana sikap kita sebagai umat Kristen dalam menghadapi masalah, yaitu jangan lupa untuk berdoa setiap hari, ya. Jangan lupa berdoa untuk setiap hari. Berdoa merupakan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa, kita dapat mengungkapkan semua hal yang kita rasakan. Ya, paling terutama itu di saat masalah datang, biasanya kita menceritakan semua masalah kita kepada sesama manusia. Ada yang menceritakan kepada teman dekatnya, sahabatnya, atau ke orang tuanya, atau mungkin ke saudaranya. Ya, namun saat ini kita bisa mencoba untuk memulai menceritakan setiap masalah kita itu kepada Tuhan melalui doa kita. Ya, sebagai umat Kristen, kita diajarkan untuk menyatakan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa sesuai dengan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya. Jadi ketika kita menghadapi atau mengalami masa-masa sulit, kita tetap ingat untuk selalu mencari Tuhan pastinya, ya adik-adik. Karena hanya Tuhan sajalah yang dapat mengurangi beban kita melalui berkat-berkat dan mujizatnya. Ya, biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan firman Tuhan tadi, dan semoga firman Tuhan tadi tidak berlalu begitu saja dan akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Guru Yunova. Dari firman tadi, kita bisa belajar bersama bahwa hidup ini tidaklah mudah, apalagi menjadi pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus atau umat yang percaya kepada Kristus pastilah akan mengalami penderitaan. Ya, pasti ada saja masalah yang kita hadapi, tetapi ya jangan hal itu membuat kita kecewa ataupun khawatir. Ya, karena ingat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang setia, yang senantiasa menolong dan senantiasa menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Ya, mari kita tetap setia, tetap percaya bahwa Tuhan ini selalu menyertai kita dan selalu menolong kita. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Mari kita mengangkat pujian Allah yang setia. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena
Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan sama-sama membawa ungkapan syukur kepada Tuhan. Allah kita sungguh luar biasa, Allah kita sungguh baik. Mari kita naikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan mengiringi persembahan kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Pujian ini kita naikkan sebanyak 2 kali ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Baiklah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami selaku adik-adik remaja Jemaat Masale di tempat ini. Bersyukur Tuhan untuk kesempatan saat ini dalam ibadah online remaja, kami boleh dapat bersekutu bersama Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tadi tidak berlalu begitu saja, tapi ajar kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini secara khusus kami mau berdoa kepadamu buat adik-adik remaja kami di Jemaat Masale. Engkau berkati mereka ya Tuhan, Engkau lindungi mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit. Secara khusus Tuhan, Engkau lindungi mereka dalam bangku studi mereka, yang mungkin besok sudah ada yang mulai masuk sekolah bertatap muka, dan jika masih ada yang online, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berikan hikmat, beri kekuatan, kepintaran Tuhan, sehingga mereka semua boleh dapat belajar dengan baik, dan mereka semua boleh dapat meraih cita-cita mereka, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami pun berdoa buat segenap orang tua dari adik-adik remaja kami, di rumah mereka atau di mana saja mereka berada, Tuhan berkati. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Dan secara khusus ya Bapa, di dalam mendidik, mendampingi akan adik-adik remaja kami, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami pun juga berdoa kepadamu bagi kami, para guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Masale. Tuhan tetap memberkati kami dalam kami mengangkat tugas dan pelayanan kami Tuhan di tempat ini, di tengah-tengah pandemi yang masih berjalan Tuhan. Tuhan berkati kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari mara bahaya, dan biarlah kami mengangkat tugas dan pelayanan kami ini dengan sukacita, dan hanya nama-Mu saja dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta sekeluarga di tempat ini, Tuhan berkati dalam pelayanannya, Tuhan berkati dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kegiatan kami 1 minggu ke depan Tuhan berkati, apapun yang menjadi rencana-rencana kami juga Tuhan lancarkan, sehingga segala kegiatan kami Tuhan, kami boleh lakukan semuanya, kami landaskan di dalam nama-Mu saja. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sudah mengumpulkan persembahan syukur kami. Tuhan berkati itu berapapun jumlahnya, Tuhan berkati
agar kami boleh dapat gunakan di dalam pelayanan kami di tempat ini. Dan yang masih ada pada kami, Tuhan ajar kami untuk kami boleh dapat mengelola itu dengan baik, sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami, bangsa Indonesia, di tengah-tengah pandemi. Tuhan, tolong luputkan kami semua ya Bapa, dan kerinduan kami untuk kembali ibadah bertatap muka ke depan Tuhan. Tolong kami sehingga apa yang menjadi kerinduan kami boleh Tuhan dengar, dan Tuhan juga memberkati para pemimpin pemerintah kami mulai dari pusat sampai kepada ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan berkati mereka semua dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan tetap melindungi kami. Ini doa kami, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adikku semua yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita mengangkat pujian Lingkupiku. Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik di rumah, demikianlah ibadah kita. Ibu Guru Sinta dan Ibu Guru Nova mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.